أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir pada tempat ini. Majlis ini mudah-mudahan kehadiran kita akan memberikan manfaat di dunia wal akhirah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang akan mengantarkan kita kepada amal dan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Yusuf, surat yang ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran. Jadi surat Yusuf ini adalah surat yang ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran yang kita pegang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Yusuf ini surat yang sangat dikenal dan seringkali dibaca, bahkan dalam momen-momen tertentu biasanya dipilih sebagai bacaan yang favorit. Seringkali kalau ada yang sedang hamil misalnya, dia membaca surat Yusuf dengan harapan anaknya nanti akan tampan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Karena memang dalam riwayat disebutkan, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setengah ketampanan itu ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi memang sangat tampan, dan kita akan lihat nanti bagaimana ketampanan dari Nabi Yusuf alaihi salam banyak menggoda wanita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Yusuf ini adalah surat Makkiyah. Kita tahu ya, surat Makkiyah itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi surat Yusuf ini adalah diturunkan sebelum hijrah beliau ke Madinah. Kapan tepatnya? Tepatnya adalah pada saat-saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan begitu banyak cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal-awal dakwah beliau mendapatkan begitu banyak tantangan, mendapatkan begitu banyak ujian, cobaan. Cobaan datang bertubi-tubi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ejekan, penghinaan kepada beliau, mulai dari isolasi yang dilakukan oleh keluarga terdekat beliau, orang-orang kafir dari Bani Quraisy, dari paman beliau, dan yang lainnya yang kemudian berusaha untuk mengisolasi beliau. Juga berbagai bentuk tindak penganiayaan yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai dilempari kotoran semacamnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian bertubi-tubi sampai pada akhirnya dua orang yang sangat dekat
dan bisa dikatakan sebagai orang yang paling berjasa melindungi Rasulullah dan dakwah beliau, dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Thalib dan istri beliau Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dengan waktu yang sangat berdekatan, Sayyidah Khadijah, orang yang sangat berjasa menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelipur lara bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ujian datang bertubi-tubi dari Allah. Cobaan datang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ini disebut dengan Amul Huzn. Ya, tahun kesedihan atau duka cita. Sampai Rasulullah harus mencari lahan dakwah baru ke Taif. Dan itu pun di Taif tidak diterima oleh penduduknya. Dalam kondisi yang semacam inilah turun surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini dengan melihat settingan, ya, backgroundnya, latar belakang yang menjadi asal muasal atau sebab turunnya dari surat Yusuf, kita bisa melihat bahwa surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab dalam surat Yusuf kita akan melihat nanti begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang nyaris hampir sama dengan ujian yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat bagaimana Nabi Yusuf diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang berupa rekayasa, makar, tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dianiaya atau diintimidasi, diperlakukan dengan tidak baik oleh justru dari orang terdekatnya, dari pamannya, dari orang-orang terdekat beliau, Nabi Yusuf alaihi salam juga dari orang bahkan yang lebih dekat lagi, saudaranya sendiri. Dimakarnya luar biasa. Jadi saudaranya sendiri. Nah, ada 10 bersaudara yang dengki dan iri kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya mereka berupaya untuk melakukan makar. Dan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah mencari lahan dakwah baru dari Mekkah ke Taif, kemudian akhirnya ke Madinah, dan para sahabat ada yang pergi ke Habasyah. Demikian pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia dibuang dalam tanda kutip, ya, diusir oleh saudara-saudaranya sampai dibawa oleh kafilah ke daerah yang disebut dengan Mesir. Ya. Jadi satu peristiwa yang hampir sama. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialami pula oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan bahkan Nabi Yusuf macam-macam ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada ujian yang lewat saudaranya, ada ujian ketika beliau berada di istana, ternyata istana itu bukan tempat yang nikmat bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Di sana ujian datang lebih besar lagi. Jadi memang inilah kehidupan manusia. Kadang kita lepas dari satu kesulitan, kita mendapatkan nikmat, kita merasa itu adalah sebuah nikmat yang akan mendatangkan kelapangan. Justru pada titik nikmat itu datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau dilihat dari fluktuasinya itu, dari turun kemudian naik ke istana, dapat cobaan lagi ke penjara, kemudian diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kecewa, jangan sedih, jangan putus asa, sebab apa yang engkau hadapi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi cobaan yang kau dapatkan juga dulu pernah dialami oleh Nabi Yusuf
alaihi salam. Fasbir kama sabara ulul azmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah sebagaimana para ulul azmi itu, nabi-nabi yang disebut sebagai ulul azmi itu bersabar dalam